jadi usahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kubrotul Inayah, Guru BK SMK Negeri 2 Tuban. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor UKG 2016 994 27044. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video praktik layanan BK, yaitu menampilkan layanan bimbingan klasikal yang bertopik kenakalan remaja di kelas 10 MPLB 2 SMK Negeri 2 Tuban. Untuk itu, kepada dosen dan guru penguji, saya mohon saran dan bimbingan atas video praktik layanan bimbingan klasikal yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semuanya bisa hadir di sini mengikuti layanan bimbingan klasikal dari saya. Dan ini pertemuan berikutnya dari kemarin kalian dalam keadaan sehat. Harus bersyukur ya. Ya. Oke. Masih ingat apa tidak materi pekan kemarin yang saya sampaikan? Masih. Tentang apa? Manajemen waktu. Jadi yang sudah saya sampaikan tentang manajemen waktu akan membuat kalian lebih baik. Ya. Ada yang mau menyampaikan lebih baik dalam hal apa? Silakan angkat tangan. Penggunaan HP sudah dikurangi? Oh, belum. Berarti harus bertahap ya. Siap. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jaga. Remaja. Gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang tidak masuk hari ini siapa? Nihil. Nihil, berarti semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti layanan saya pada pagi hari ini. Oke, luar biasa ya kalian selalu aktif masuk sekolah, selalu aktif di kelas. Saya apresiasi, tepuk tangan untuk diri kita. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kenakalan remaja. Apa? Kenakalan remaja. Kalau usia kalian saat ini masuk di masa anak-anak, remaja atau dewasa? Remaja. Usia berapa sih kalian ini? 16. 18. 18. Masih masuk di usia remaja. Ya, berarti semuanya di sini anak remaja. Tujuan dari layanan yang saya berikan adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang kenakalan remaja dan macam-macamnya. Kemudian juga peserta didik dapat membangun perilaku positif sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku kenakalan remaja. Dari tujuan layanan, apakah sudah mengerti? Kegiatan kita hari ini yang akan kalian lakukan pada hari ini, yang pertama yaitu kalian nanti akan menyaksikan video pendek, ya, yang akan saya tampilkan nanti. Setelah menyaksikan video pendek, kalian akan membentuk kelompok, ya, kelompok yang kemarin sudah kita bentuk setiap kita layanan ya. Dan di kelompok itu akan melakukan diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menerima pertanyaan dari kelompok yang lain, kemudian menjawab. Pada saat layanan ini ada aturan yang harus kalian lakukan.
aturan yang harus kalian taati. Untuk yang kedua, kalian tidak menggunakan HP pada saat jam layanan, kecuali jika nanti penggunaan HP itu saya izinkan. Paham maksudnya? Paham. Dari tujuan, kemudian dari langkah-langkah kita hari ini, kita ngapain aja, paham? Paham. Kemudian dari aturannya, paham? Paham. Kenakalan remaja itu apa ya? Ada yang tahu? Remaja nakal. Remaja nakal. Remaja banyak tingkah ya. Remaja memang harus ini ya, banyak tingkah memang, tapi kegiatannya yang positif. Ada yang tahu kenakalan remaja itu apa? Apa Mbak? Lebih keras? Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Jadi perilaku-perilaku yang memang berunsur negatif, mengandung makna negatif yang dilakukan pada usia remaja. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para remaja? Belum ibu Pernah melihat kenyataannya seperti ini apa tidak? Ini pernah lihat? Di rumah lagi viral ya? Iya. Di mana itu? di YouTube lah, atau ada yang bergabung di sini? Yang bergabung di apa itu namanya? Gaza ya? Gangster. Kalau gangsternya, misalnya dia masuk dalam geng motor, tapi dia melakukan hal baik, hal positif seperti peduli lingkungan, aktivis sosial, itu kira-kira bagus nggak? bagus. Kita saksikan bersama-sama video kenakalan remaja. Namun, kehidupannya kini berubah. Semenjak ia kehilangan ibunya sebulan yang lalu, ayahnya berubah menjadi seorang pemabuk dan sering memukuli dan melakukan kekerasan kepada Syawal. Akibatnya, Syawal seringkali terlihat depresi dan berbuat hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang remaja. Aku habis aku dengan gambar. Oke, ada dulu di katanya berkali bukan aja ikut itu ngomong ya udah doa aja. Sadar nggak siapa yang melakukan bully, malah merokok, minum? Sadar nggak? Mungkin harus membuat, tapi ini bukan yang kita dulu. Sekarang pulang. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, apakah kalian tahu, kalian paham masalahnya apa? Kenakalan remaja di dalam video tadi. Awal melakukan tindakan apa? minum keras, Oh, membuli temannya, kemudian memalah, memalah, minum keras,
penyebab dari Salwa berbuat seperti itu apa? Depresi keluarga. Ya, merasa kehilangan sosok seorang Ibu. Kenakalan remaja itu bentuknya banyak. Di situ pasti ada faktor penyebab, ya, faktor penyebab. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, nanti kita akan melakukan diskusi. Kok sudah loyo, kita ice breaking dulu ya. Ini instruksi saya. Ketika saya menginstruksikan, memerintahkan tepuk satu, lakukan tepuk satu. Kalau saya bilang dua, ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, satu. Ada yang tepuk, kurang bagus. Kita ulang sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, empat, satu, dua, tepuk lima. Oke, tepuk tangan untuk diri tadi. Kegiatan yang akan kalian lakukan yaitu melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang pekan kemarin sudah terbentuk ya. Mengikuti itu saja. Dan materi yang akan didiskusikan yaitu mengenai perilaku yang termasuk ke dalam kenakalan remaja. Perilaku apa saja? Yang kedua, faktor penyebab dari kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga, yaitu dampak dari kenakalan remaja. Dan yang keempat, cara mengatasi kenakalan remaja. Semua anggota kelompok aktif, ya, aktif dalam memberikan pendapatnya, kemudian mencari data. Nah, dalam kegiatan diskusi ini kalian diperbolehkan menggunakan handphone, menggunakan HP kalian untuk mencari data, sehingga kalian bisa mendapatkan solusi dari masalah yang akan kalian pecahkan dalam kelompok. Paham? Ada yang ditanyakan? Silakan. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sudah jelas? Perwakilan kelompok silakan mengambil undian ini. Silakan. Oke, silakan dibuka. Jambang. Dari kenakalan remaja. Oke. Kelompok kawan apa Nyadras? Perilaku yang termasuk kenakalan remaja. Oke. Kelompok ini Faktor penyebab kenakalan remaja. faktor penyebab kenakalan remaja. Dan kelompok IMA. Kenakalan remaja. Nah, kalian sudah siap untuk berdiskusi? Anak-anak, sebelum kalian melakukan diskusi, ini ada lembar kerja peserta didik. Hasil diskusi silakan ditulis di LKPD, ya. Kemudian faktor penyebab, kemudian dampak dari kenakalan remaja. Dan cara mengatasi kenakalan remaja. Nanti hasil diskusi kalian tulis di sini ya. Kalian sudah paham dengan apa yang harus kalian lakukan? Sudah membagi tugas? Semuanya harus dibagi tugasnya. Jadi yang berkaitan dengan apa ini tadi? Faktor penyebab. Jadi faktor penyebabnya itu apa saja? Coba dibagi ya. Diskusi ini supaya semuanya aktif dibagi dari tema ini dampak kenakalan remaja itu dibagi. Kamu mencari sumber data ini, kamu cari informasi ini. Jadi semuanya mencari maksimalkan penggunaan data kalian. Bisa searching di Google, bisa
menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu perilaku yang termasuk dalam kenakalan remaja, yaitu yang pertama merokok, meminum minuman keras, dengan seks bebas, perkelahian antar pelajar, perampokan, kemudian dari pembunuhan, pengeroyokan, pencurian, pemanapan, penyalahgunaan narkoba, dan bolos sekolah. Berikut contoh kenakalan remaja yang dapat saya sampaikan, namun tidak semua kenakalan remaja berlaku menyimpang. Contohnya seperti saling menolong, menjadi influencer, konten kreator, dan youtuber. Apakah ada pertanyaan? Kalau ingin memberi masukan, pertanyaan ke kelompok mawar, silakan. Oke, silakan. Saya Ikalia dari kelompok Usul memberikan pertanyaan. Kalau semisal kita diberi uang SPP ya, terus uangnya itu tidak diberikan tapi malah dibuat ambil, itu termasuk kenakalan remaja atau tidak? Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, itu termasuk kenakalan remaja karena termasuk perilaku yang negatif. Merugikan siapa itu? Merugikan orang tua. Kasihan orang tuanya sudah bekerja menyisihkan uang untuk bayar sekolah, ternyata dipakai untuk bersenang-senang. Tadi kita bicara bahwa kenakalan remaja ada yang positif seperti tolong menolong. Memangnya yang menolong itu termasuk kenakalan? Ya. Kalau menolong yaitu perbuatan yang positif, jadi tidak termasuk perbuatan kenakalan remaja. Karena itu dapat dilakukan semua orang. Siapa dengan jawabannya? Sudah, oke, terima kasih. Saya tambah ya. Anak remaja itu dia sangat terikat dengan temannya. Dia sangat setia kawan, ya kan? Jadi kadang membentuk kelompok, dia suka sekali membantu temannya. Dibandingkan membantu orang tua, itu dia lebih suka membantu temannya. Nah, sekarang kita amati dulu, tolong menolong dalam hal apa? Kalau ada temannya si A, kemudian dia membagikan zakat, itu kegiatan yang positif. Dia membantu ikut membagikan. Kira-kira positif tidak? Positif. Nah, kalau ada si B, temannya ini si B, dia melakukan pencurian. Bantu aku dong. Tolong aku dong. Nah, dia menolong kan? Karena kesetia kawanan itu, dia menolong. Itu juga tolong menolong kan? Iya. Nah, itu dikatakan kenakalan remaja atau enggak? Iya. Kenakalan remaja karena dia menolong atau membantu dalam proses pencurian. Jadi harus bisa membedakannya, mana yang menolong dalam hal yang positif, mana yang menolong dalam hal yang negatif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok lucu-lucu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Imaima, silakan Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok lucu-lucu. Apa dampak dari kenakalan remaja? Kenakalan remaja dapat memberikan dampak pada remaja itu sendiri. Dampak yang terjadi jika perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan perilaku negatif, mengalami penyimpangan perilaku sosial, mengalami gangguan mental, dan mengalami gangguan disorder. Penyebab dari dampak kenakalan remaja yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang, kurangnya pemahaman agama, dapat mencemari nama baik keluarga, dapat menimbulkan seks bebas, dan dapat mengganggu masa depan. Demikian hasil diskusi dari kelompok lucu-lucu. Apakah ada yang bertanya? silakan yang ingin bertanya atau memberi masukan. Ayo silakan. Jika dulu Pak. Jika ada yang bertanya silakan atau memberi masukan. Oke, silakan Pak. Saya kelompok sebagai perwakilan ini ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan disorder itu? Gangguan disorder.
Silakan dijawab. Itu merupakan gangguan mental yang yang berperilaku aneh. Anehnya seperti apa? Anehnya seperti mengurung sendiri, menghindari banyak orang, mengecilkan dirinya sendiri. Tidak bertemu dengan orang lain. Mengurung diri dalam kamar. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya presentasi yang ketiga yaitu dari kelompok diri. Silakan yang presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Lili ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tentang kurangnya pemahaman agama, kurangnya perhatian dan kasih sayang, keyakinan diri, krisis identitas, dan kemalasan kurang atau disebut dengan kurangnya disiplin waktu. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok ini? Silakan. Ya. Mbak. Oh iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tentang krisis identitas. Krisis identitas sendiri merupakan tentang sebuah sifat yang kita tidak mengetahui jati diri kita sendiri dan mengalami kayak tidak percaya diri atau mesti kayak mengetahui tentang diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Lima dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sumber dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang cara mengatasi kenakalan remaja. Satu, menurut pandangan umum, cara mengatasi kenakalan remaja yaitu memperbaiki hubungan dengan orang tua, rajin beribadah, memilih teman yang baik, memilih pergaulan yang baik, menjaga hawa nafsu, hati-hati dalam menggunakan medsos, mengikuti kegiatan positif. Dua, menurut pandangan orang tua, satu, mengetahui lingkungan pertemanan anak. Dua, menetapkan aturan dan batasan pada anak. Tiga, ajarkan anak cara perilaku dengan baik. 4. Jaga komunikasi. 5. Bersikap tegas. 6. Mengarahkan anak ke kegiatan yang positif. Berikut presentasi dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi masukan pendapatnya untuk kelompok IMA. Silakan. Ada? Oh iya, silakan Kak. Dari kelompok Mawar. Ya, silakan. Saya sangat setuju dengan hasil diskusi kelompok IMA karena sekarang ini kenakalan remaja itu sangat merajalela di kota di lingkungan masyarakat saat ini. Contohnya kasus kemarin yang gangster itu, Ketika banyak sekali remaja-remaja dari usia SMP, kemudian SMA, itu yang tergabung dalam geng motor misalnya. Ya. Salah satu cara mengatasinya yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaitu dengan mendekatkan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita menambah keimanan kita, maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah iman kita semakin kuat dan tahan dari godaan. Presentasi dari kelompok IMA sudah selesai. Sangat luar biasa ya hari ini. Kita beri tepuk tangan kepada silakan kembali. Nah, semua sudah mendapatkan hasil dari diskusi, kemudian sudah mempresentasikan. Nah, itu artinya kegiatan kita pada hari ini harus diakhiri. Kemudian mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan layanan pada hari ini, yaitu mengenai kenakalan remaja. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Ada yang tahu? Sebagai remaja itu adalah generasi bangsa.
Ya, generasi penerus bangsa. Maka kita harus menjadi remaja yang seperti apa? Baik. Remaja yang baik itu remaja yang seperti apa? Silakan didefinisikan. Melakukan hal yang positif. Ya, remaja yang baik itu yang mengetahui aturan-aturan yang berlaku di negaranya, menghindari dari kenakalan remaja. Pokoknya jangan pernah jangan pernah mendekatkan diri untuk terjerumus pada perbuatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi kita semua, baik dirinya maupun orang lain. Itu ya. Ya, oke. Sebagai remaja seperti yang disebutkan tadi di kelompok mawar, remaja itu harus menginspirasi, gitu ya. Menginspirasi dalam hal apa? Inspirasi dalam hal-hal yang positif. Sekarang banyak yang bisa mengakses ya, mengakses dari video, kemudian dari konten-konten di Reels, kemudian TikTok, itu sangat mudah sekali. Jadi berilah contoh yang baik, jangan sampai kita terjerumus dalam kenakalan Nah, banyak yang dirangkum ini, jadi banyak ya. Oke, terima kasih. Kegiatan layanan hari ini sudah selesai. Kita sudah simpulkan tadi bahwa kita harus menjadi remaja yang memberi contoh yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga layanan yang saya berikan tentang kenakalan remaja bermanfaat untuk kalian semua, sehingga kalian semua tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Baiklah, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Jangan kita harus bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.